kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Aida, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan penerapan budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Selamat datang Ibu Bapak terhormat. Semoga senantiasa mendapat rahmat. Satu lagi, pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan bertutup. Sapa salam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu Bapak yang saya hormati, pada hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul setelah tadi menikmati santap siangnya yang disajikan Ibu Dede dan tim kuliner. Alhamdulillah nikmat, ngalimet, wareg, tapi sana suara pakai lukisan lutannya. Baik Ibu Bapak, pada kesempatan ini sudah selayaknya kita memanjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini, untuk berkumpul di sini untuk mendukung, untuk mendukung salah satu tahapan yang sedang dijalani Bu Dede pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi Bu Dede ini pada kesempatan ini ada tugas untuk mendiseminasikan apa yang beliau peroleh di kegiatan pendidikan guru penggerak untuk ditularkan, untuk diimbaskan kepada teman-teman di sekolah, khususnya di sini gitu, agar apa yang diperoleh ini bisa diterapkan oleh kita semua. Bukan Bu Dede saja gitu ya yang bisa menerapkan, tetapi kita semua juga. Ini semua demi kemajuan anak-anak didik kita, seperti itu. Ya, salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Agar tidak berlama-lama, mungkin kesempatan kali ini kita berikan saja langsung kepada Bu Dede untuk memaparkan apa yang telah diperolehnya, sehingga Ibu Bapak bisa menerima informasi ini dan bisa menerapkannya pula di kelas, minimalnya di kelas Ibu Bapak masing-masing, sehingga minimal di jurusan perhotelan dan kuliner kita bisa menerapkan ini, judulnya saja budaya positif gitu ya. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini kita bisa membangun anak-anak yang memiliki karakter yang positif. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Dede, supaya tidak panjang lebar dan waktunya tidak terlalu sore juga, kita dengarkan saja pemaparan dari Bu Dede. Silakan Bu. Hatur nuhun Ibu Aul. Terima kasih kepada Ibu Aul sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mendapatkan rahmat dan maghfirah-Nya.
Tak lupa salawat serta salam yang kita sanjungkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Humas Hotel dan Kuliner dan juga kepada rekan-rekan guru PAI yang telah mengeresahkan ya anukan antos wasihan wakosna uleman simkuring salaras nama hapuntenna itu panginten bilih ngaganggu karena aktivitasna nya hapuntenna ya bi dan tercampur bahasana bios orang Sunda dan mudah-mudahan waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan sedikit ilmu tentang apa-apa yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif. Di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal di dalam budaya positif ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sebagai guru gitu ya, sebagai guru di SMK Negeri 1 khususnya bagaimana cara kita menghadapi siswa karena muridnya. Karena saya sendiri juga banyak suka masih mendapatkan miskonsepsi gitu ya, miskonsepsi yang kita kira itu merupakan sebuah hal yang baik, ternyata itu mungkin berpengaruh buruk untuk murid-murid kita gitu. Kita mulai saja ya. Ayo sampai cari kedatangan nih. Kalau tadi beli kehalangan ya. Nah, ya ini mungkin ada beberapa hal yang kita sepakati dulu sebelum kita mulai diskusi. Ini mungkin diskusi aja ya, jadi jangan monolog dari saya. Kalau ada dari Bapak Ibu mau menanggapi langsung saja, gitu langsung aja ditanggapi gitu, karena ini kita akan diskusi saja gitu, kayak tidak saya memaparkan kemudian ibu-ibu mendengarkan, tidak bisa seperti itu. Kita akan serius dan santai, boleh jangan tegang, jangan juga sampai pegel gitu karena tegang. Walaupun minta maaf sekali. Mungkin kegiatan diskusinya akan direkam gitu ya, akan direkam dan akan dipublish di YouTube. Tenang saja, karena saya juga belum banyak followernya. Kemudian boleh minum, boleh makan sambilan, tapi kalau makan baru tidak boleh ya, karena diskusi panas. Berarti udah semua makan di sini. Bagaimana itu masakan Chef Ade Suhendra, bukan masakan saya. Itu mudah-mudahan semuanya sudah makan siang sehingga kita merasa bahagia, karena biasanya kebahagiaan berasal dari perut dulu. Kalau perutnya lagi keroncongan nanti datanya ke mata, larinya ke mata. Dan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan ketika kita melakukan segala sesuatu ikhlas, mudah-mudahan itu menjadikan dikategorikan sebagai ibadah sehingga kita akan mendapatkan pahala yang insya Allah akan kita lihat nanti di yaumil akhir. Boleh minum kopi? Boleh pesan kopi kan minum tadi? Boleh. Oh, ada yang mungkin gratis, ada yang mau gratis silahkan. Kalau langsung request ke Ibu Pani. Itu yang gratis kalau misalnya Kemudian semua peserta saling menghargai dan pendapat orang lain. Kemudian semua peserta berhak untuk menyampaikan pendapat dan juga bertanya ya. Ada lagi mungkin kesepakatan, silakan. Dan ada satu lagi, saya mohon. Bertambah. Ada yang mau menambahkan ini kesepakatannya? Sobatkan boleh ditambahan. tangan dulu Oh, mengangkat tangan. Cemilan teh aya kan Ada boleh isi dari Felis. saya warnanya berwarna mengangkat tangan sebelum berpendapat.
Ada yang lagi mau menambahkan? Silakan. Ya, silakan Ibu Elis. Iya, ini teh kebetulan lagi ada kegiatan yang lain, jadi nggak apa-apa tapi kita bolak-balik ke sini. Oh, jadi mau ditambahkan kesempatan kelas gimana? Oh, nggak usah. Oh, nggak usah. Mana? Oh, mana? Iya. Mana? Kalau misalkan ada keperluannya, ya itu boleh. Ini izin dari baginya. Begitu. Ayat ini sana. Atau cekap. Kita lanjutkan ya. Sambil beri namihan. Cekap. Nah, ini mungkin materi diskusi yang akan kita bahas sekarang itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian yang kelima restitusi, posisi kontrol, dan restitusinya segitiga restitusi. Ini pertanyaan pemantik sebelum kita mulai membahas ke materi. Ada pertanyaan pemantik yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Tidak. Setuju? Tidak. Oh, tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Membaca itu ya. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, itu mungkin pertanyaan tematik, nanti kita lihat bagaimana. Asbreaking, baca-bacanya bisa ini ada pertanyaan asbreaking ya. Pertanyaan ya, ada pertanyaan. Cekrek-cekrek foto siapa? Nih, saya mau motor nih. Kalau motor kayak gini ya, cekrek. Oh gini. Cekrek. Saya lagi motor siapa? Kali. Kata cekrek. Saya lagi motor siapa? Neng Epi, Pak. Melisa. Melisa. Aku masih. Cekrek. Saya lagi motor siapa? Wow. Pak Gilang. Lagi. Cekrek. Saya lagi motor siapa? Bu Maya. Pak Gilang. Salah. Pak Erik. Nah, iya. Pak Erik. Pak Tanda. Pada. Pak Gilang. Masih Bu. Pahami? Pusing. Yang Arya lagi. Itu kan kalau cekrek itu sebenarnya saya lagi memutus siapa-siapa, tapi lagi menurutan siapa yang lagi misalkan yang lagi gini ya tadi kan Bu Ani gitu. Pak Regi kan lagi gini. Ya, jadi tidak. Cekrek-cekreknya itu siapa yang saya ikuti gerakannya. Cermin siapa? Sudah dengan HP ya punya. Tadi ada yang lagi main HP itu Arya. Nanti kita lihat lagi banyak SDG. Nah, ini yang pertama disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan universal. Ada tidak jelas. Jadi kayaknya ini
buat ambilatillah wifi. Nah, ini akan kita bahas sekarang mindmapnya, risiko positif dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi di dalam disiplin positif, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau kita asosiasikan ini, misalkan kita disuruh mengepalkan tangan ya. Kemudian ada oleh teman-teman kita itu disuruh untuk dibuka. Siapa yang berhak membuka kepalan tangan tersebut? Orang tersebut bisa nggak membuka kepalan tangan kita? Bisa, tapi dengan cara kumaha? Mungkin dipaksa atau yang mengepal bakal dibuka, lamun misalkan dikumahakeun ke orang lain. Diancam, dipaksa, atau dengan lebih halusnya dirayu, dibujuk, ya. Tapi sebenarnya yang memiliki kontrol untuk membuka tangan itu siapa? Diri kita sendiri. Jadi sebenarnya yang namanya disiplin itu harusnya berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu mungkin yang inti dari teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwa kita itu yang namanya kontrol ke dalam diri kita sendiri itu adalah kita. Walaupun misalkan orang lain itu memberikan peraturan, memberikan hukuman, memberikan rujukan, sebenarnya yang mau berubah itu, yang harus berubah itu harus keluar dari dalam diri kita sendiri. Adapun misalkan siswa itu biasa menerima kontrol dari guru ataupun dari sekolah, itu mungkin karena mereka memberikan kesempatan di dalam dirinya itu bahwa saya ini sedang gitu ya, sedang diberikan memberikan wewenang kontrolnya kepada guru, kepada sekolah. Tapi banyak juga mungkin yang tidak memberikan wewenang tersebut, sehingga dia tidak mau diatur, sehingga kemudian dia tidak mau akan dihukum pun gitu ya, duka tali dibujuk mah ya. Jadi itu mungkin ada beberapa teori motivasi nanti akan kita lihat. Makna disiplin merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu seseorang menjadi sesuatu yang seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebenarnya itu yang harus menjadi motivasi intrinsik gitu ya, bahwa dia itu kalau melakukan sesuatu itu berdasarkan pada mau menjadi seseorang yang mereka inginkan. Atau kalau misalkan dengan kepalan tangan, dia itu harus membuka dengan sendirinya gitu ya, tidak perlu dipaksa, tidak perlu dibujuk gitu. Tetapi ada motivasi dari dalam dirinya bahwa saya mau membuka kepalan tangan tersebut. Kemudian yang semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini ada 3 teori motivasi. Yang pertama tadi dengan paksaan ya, dengan hukuman, kemudian dengan imbalan. Dengan imbalan itu berarti dengan bujukan. Nah, yang ketiga itu adalah dengan menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai kebajikan universal, dan ini mungkin yang kita butuhkan di SMK Negeri 1 ya Bu, yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nanti kita akan melihat juga 5 posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer? Mana yang paling baik sebagai apa gitu ya, kita untuk mengontrol anak-anak didik kita atau murid-murid kita. Nah, kemudian ada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau tindakan salah, dan menanyakan keyakinan.
Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Walaupun berbeda-beda seperti itu, tetapi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebertahan hidup atau survival, penguasaan, rasa kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Itu mungkin rangkumannya di dalam mind map. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, walaupun kita mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu kebaikan, tetapi ada pandangan yang universal yang sama-sama mengakui bahwa itu adalah kebaikan. Walaupun lintas agama misalkan, walaupun lintas negara, walaupun lintas suku gitu ya. Jadi setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di Indonesia nilai-nilai kebajikan itu yang harus dicapai atau ingin gitu ya, belum gitu, kalau kita ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini ada video tentang penerapan disiplin positif di SMK Negeri 1. Walaupun banyak yang bertanya-tanya gitu ya, mengapa alasannya. Nah, mungkin kita sebagai guru di SMK 1 itu harus memiliki alasannya kenapa ada disiplin positif seperti ini. Ini kan video, tapi Umari Jidana itu mana? Wajib. Atau langsung balik ya? Ini aslinya. Kecil. Penerapan budaya positif di SMK 1 yang salah satunya itu adalah dengan apa? Magang terjunal, magang ke pos. Ini keyakinan sebenarnya nilai-nilai universal itu adalah saling menghargai ya. Saling menghargai yaitu dengan mematikan dan mendorong sepeda motor ke dalam lingkungan pendidikan. Sebab kalau kita melewati masjid aja ya, melewati masjid itu kan sampai Parman gini. Melewati masjid, melewati sekolah juga kan memang seharusnya, apalagi kalau ini kan sudah masuk ke lingkungan sekolah gitu. Jadi itu sebenarnya ada satu nilai gitu, satu nilai universal yang harus disadari oleh peserta didik, oleh murid-murid SMK 1 itu adalah saling menghargai. Bukan hanya sekedar karena disuruh dimatikan gitu ya, disuruh mematikan motor. Jadi banyak bertanya. Kalau Bapak Ibu ditanya sama siswa, jawabannya apa? Kalau misalkan ibu kunaon motornya kudu di Parman, biasanya ngawalannya kumaha? Dari dia Nah iya, berarti kan menghargai
orang yang sedang mungkin ada yang sedang belajar gitu. Apalagi dulu mah di depan itu ruang guru ya, dulu mah itu di sana itu ruang guru. Jadi yang pertama dari itu ada saling menghargai, gitu. Menghargai. Dan jadi mungkin penerapannya mungkin anak-anak itu jangan hanya di sini aja gitu, tetapi sampai di rumah juga diperlakukan seperti itu. Sering melihat video ya kalau di Yogyakarta ya, pernah kalau meskipun dia itu pakaiannya itu kayak preman itu kan banyak seniman ya, kalau di Jogja mah rambutnya panjang gitu ya, pakai sepeda pakai motor, terus ketemu sama orang tua mah dia turun dan kemudian menunjukkan ininya badannya, jadi jalan gitu, nggak pakai sepeda nggak pakai motor. Kalau ada orang tua di jalan, nah itu yang ingin dibiasakan mungkin ya, sehingga murid-murid kita, murid-murid itu memiliki saling menghargai gitu, saling menghargai. Yang pertama kepada tempat dan juga mungkin yang kedua itu kepada manusia, kepada orang yang lebih senior gitu ya, atau yang lebih dihargai oleh mereka seperti guru ataupun orang tua gitu. Jadi ini salah satu penerapan budaya positif yang sudah diterapkan di SMK Negeri 1, yaitu keyakinan sekolahnya itu saling kita berusaha untuk saling menghargai. Kemudian ada sedekah subuh juga. Oh ini udah ya? Yang tadi kita. Oh iya. Oh sedikit lagi ternyata. Katanya 3 ungu ditambah 1 hijau jadinya apa? Menjiku ini. 50.000. Warna itu Warnanya merah, 3 ungu kan uang 10.000-an. ya, tapi jawabannya apa? Wah, Biru 50.000. Oh, kalau biru ditambah biru itu jadi apa? merah. Oh, Badar nggak di langsung. Jangan hilaukan Bu. langsung konek karya iomanya. Celana. Kayak pahlawan. Membayangkan aku tadi ngaku nama lengkap guys. John Long. Enggak, Oh my God. Langsung ya. Kalau hijau ditambah biru ditambah 3 ungu. merah. Proklamasi. Hijau ditambah 1 ungu. Biru. Oh, Nah, ini apa jawabannya? 3 ungu ditambah 1 hijau. 3 ungu. 3 ungu tambah 1 hijau. Jadi warna apa? Warna kuning, warna biru, warna merah. Wah, ini warna ya Pokoknya itu harta paling berharga adalah Ada cluenya harta paling berharga. oh aku berkonek guys, harta paling berharga adalah warna gitu. Oh warna, iya kalau mau dari warna itu Harta paling berharga hati dan kuasa. yang padi. 3 ungu ditambah 1 hijau. Jadi biru, Biru jadi WhatsApp totalnya. bercak. Warna aku 10 baik. Cuman bro, Kalau ungu ditambah biru, ya, selesai. Untuk nomor 1 tentang penerapan disiplin positif ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian, silakan. Biar di akhir tidak itu ya Bro. Ini tentang penerapan disiplin positifnya. Nah kalau tidak ada kita lanjutkan aja. Pada salah ini
teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang audiens tengah rugus-rugus ini, mau apa sampean seminar kia Seminar. Restitusi itu seperti apa? Nah, saya aja. Teori motivasi. Nah tadi yang sudah, seperti yang sudah tadi kita sedikit ulas ya tentang motivasi, teori motivasi manusia. Tadi ya baterainya habis ya. Terus saya waktu yang tadi baca. Kita biru di bodas bro tuh, biru di bodas ini ngomong. Tampak Panas mah pencering ya? Penceringnya jadi di waktu yang 100. Jadi mau aja. Oh ya mas itu sekarang Ini kembali itu situ. Tangan biru. Ini salah. Ataupun kamu mengkhawatirkan yang itu katanya. Bu, sama kamu bukan yang beda. Oh gitu. Aku bukan saya kamu. Oh badan ya, badan biru. Apa namanya biru? Oh jadi merah dibagi dua apa? Biru. Karena ingin gitu, karena ingin dipuji gitu ya, atau karena takut diomongkan batur. Biasanya suka begitu ya kita itu. Justru diomongkan batur, gitu nyari namanya kalau melakukan segala sesuatu yang mungkin melanggar atau beda gitu ya. Jadi ada satu ketakutan yang seperti itu kalau orang dewasa. Gitu. Nah, menurut Ibnu Hajar Dewantara ada satu kata yaitu merdeka, ya, walaupun mungkin kita juga sering lah mendengar kata merdeka itu sebenarnya apa sih gitu artinya merdeka. Nah menurut Ibnu Hajar Dewantara merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya merdeka itu sebenarnya bukan bebas, tetapi bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak atas, kita melakukan segala sesuatu itu tidak atas perintah orang lain gitu. Tidak berada di dalam tekanan orang lain gitu ya. Itu baru dikatakan merdeka. Kita merdeka melakukan segala sesuatu atas perintah diri kita sendiri. Nah itu menurut Ibnu Hajar Dewantara. Makanya ketika penjajahan di Indonesia itu kemudian hilang gitu ya, kemudian dihancurkan, itu kita mengatakan merdeka karena kita tidak berada di dalam perintah ataupun tekanan dari negara lain. Nah ini sejajar dengan pemikiran Ibnu Hajar Dewantara tentang pengertian merdeka, bahwa kita itu tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi juga cakap untuk membuat memerintah dirinya sendiri. Nah ini ada satu miskonsepsi nih, tadi juga kan kalau hukuman itu udah jelas ya, udah jelas bisa kita mau sepakat untuk mendisiplinkan murid, tetapi penghargaan juga ini, bahwa ada penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta nih. Kayak tadi ketika kita menutup dan membuka tangan, ada upayanya dipaksa sareng dibujuk, sedangkan yang ketiga itu adalah dengan kesadaran sendiri. Nah, dorongan yang eksternal itu terusnya. Jadi yang namanya hukuman ataupun penghargaan itu adalah dorongan eksternal. Dan tentu akan ada faktor ketergantungan. Ketergantungan itu apa? Lamun tadi dihukum, lamun tadi dibujuk, moal ngalakukeun anak teh. Sehingga ada beberapa dampak ternyata apabila kita pun memilih memberikan penghargaan atau hadiah kepada
kepada murid kita. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan, istilahnya itu. Jadi mungkin kita memberikan penghargaan itu kan tidak kepada semua orang, tetapi kepada murid-murid yang memiliki lebih gitu ya, melakukan tugas lebih gitu ya. Tetapi itu hanya akan memberikan pengaruhnya itu jangka pendek saja, ketika itu saja gitu ya. Ketika kita memberikan penghargaan saja. Kemudian penghargaan juga ternyata menghukum dalam menjadi pasihan mah ternyata dengan anggar terjakeun gitu kan. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Kan biasanya malam orang masih anu penghargaan sok anu enggak anu pangpayuna gitu nya, pangpayuna di pasihan hadiah. Kan mungkin saja dia melaksanakan mengumpulkan paling depan itu tidak tepat, tetapi karena ingin mendapatkan hadiah jadi pangpayuna ngerjakeun teh asal gitu. Kemudian penghargaan juga tidak efektif dan penghargaan juga merusak hubungan. Maksudnya apa? Jadi akan ada bentuk iri gitu ya, merusak hubungan antara teman-teman yang diberi hadiah dan juga yang tidak diberi hadiah. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, karena mungkin itu tadi kita memberikan penghargaannya karena siapa yang paling cepat gitu ya, siapa yang paling bagus. Dan juga penghargaan juga ternyata mematikan kreativitas, karena biasanya terpaku kepada penghargaan tersebut yang enggak dikumpulkan sehingga kemudian tersebutnya dikasih hadiah. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, jadi dia belum bisa menggali gitu, tidak bisa menggali sebenarnya mengambil jatuh dia kumaha gitu, apa manfaatnya bagi diri saya, sehingga kesadaran itu belum muncul. Dia sudah mendapatkan motivasi eksternal dari gurunya, yaitu berupa penghargaan. Nah, kalau begitu bentuk penghargaannya seperti apa gitu? Kalau misalkan hadiahnya bisa menimbulkan hubungan yang buruk gitu ya, tidak efektif. Nah, kita mungkin bisa memberikan penghargaan atau apresiasinya, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan itu secara pribadi, kemudian beri pengakuan itu kepada semua murid bergantian. Sebab kita meyakini bahwa murid-murid di kelas itu masing-masing memiliki keunikan gitu ya. Keunikan yang mungkin aja karena kita nggak ngeh gitu. Kalau kita memperhatikan ternyata ketika kita punya asumsi bahwa misalkan si etak mah pikirkan, mungkin saja dia itu punya potensinya bukan dari yang kita prediksi. Di nunaon gitu potensi nama. Padahal masing-masing itu juga mempunyai potensi, sehingga berikanlah pengakuan itu kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pemberian penghargaan itu pada proses, bukan pada hasil. Karena tadi kalau kita memberikannya kepada hasil, mungkin saja itu mengurangi ketepatan, mengurangi kreativitas. Tapi begitu kita memberikannya ketika proses, nah itu akan memberikan motivasi yang lebih mendalam lagi terhadap murid-murid kita. Dan misalkan seperti ini, kalau misalkan seseorang dia itu memperhatikan temannya gitu ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatinya besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu berikan secara pribadi gitu ya. Misalkan kan kalau ada murid baru ya di kelas itu kan nggak semua orang mau menemani. Nah, kemudian ada yang mau terima ngabalakan gitu ya, mencaketan. Nah, yang mendekatinya itu kita berikan apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatinya besar pada saat menolong murid baru di kelas kita, atau saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, biasanya kan di tugas kelompok itu kan yang menjahitnya cuma beberapa orang ya, cuma beberapa orang, karena kita tidak memperhatikan
merenang baru dapat kerjakan teh udah diperhatikan dia ku si ibu oge tah kemungkinan pilih gitu ya. Mereka mengerjakan itu karena memang ada diperhatikan dia ku si ibu. Ketika kita kemudian memberikan perhatian, iya alhamdulillah kamu ya memberikan kontribusi gitunya dengan tugas IUT lanjutkan gitu. Ketika tugas kelompoknya kayak gitu itu memberikan apresiasi ketika proses pembelajaran. Kemudian misalkan ini apabila ada anak yang membersihkan kan lamun sedikitnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai gitu. Itu sebenarnya kita suka luput makasih, atau kita mah suka nyuruh aja itu tuh kertas segera gitu. Nah, kalau misalkan ada anak yang kemudian membereskannya tanpa kita suruh, itu harus kita berikan apresiasi untuk memotivasi mereka bahwa kebersihan itu memang kebutuhan dari dirinya sendiri dan juga dari kelasnya. Nah, ini ada beberapa tindakan guru. Apakah kita masuk hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman itu tidak berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kalau konsekuensi misalkan dia merobek kertas temannya gitu ya, maka dia harus menggantinya itu dengan mengganti kertas tersebut gitu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukumannya karena tidak ada kaitannya dengan terlambat dengan menulis gitu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukumannya tidak ada hubungannya juga sih. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Ini tidak pelajaran PJOK-nya. Ini konsekuensi atau hubungan atau tidak? Kalau dilihat dari terlambatnya mah hukuman, tapi kalau untuk pelajarannya konsekuensi. Ayat bahkan begini untuk pamilan. Kalau misalnya dari awal sudah menentukan kesepakatan jika saya terlambat, jadi konsekuensi. Iya, jadi bisa konsekuensi sebagai pelajaran PJOK seandainya ya guru PJOK-nya itu sudah membuat kesepakatan yang terlambat lagi 100 kali misalkan gitu. Yang 10 kali nah kalau 100 kali itu mungkin hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu bisa konsekuensi kalau guru PJOK-nya sudah memberikan kesepakatan bahwa yang terlambat atau untuk pemanasan ya, untuk pemanasan karena dia terlambat, yang lainnya udah pemanasan dia belum. Ini masih termasuknya konsekuensi. Kalau guru PAI memberikan hukuman lari itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau guru PAI biasanya ngasih apa konsekuensinya? Baca surat. Hilang atau ada yang udah diajak gitu. Ajak hilang. Kalau kejam deh. Bukan hukuman lagi ya, ajak guru PAI. Iya, jadi itu kalau berhubungan dengan pelajarannya itu bisa dikatakan sebagai konsekuensi. Misalkan kalau guru PAI itu disuruh untuk membaca Al-Quran secara tajwid, bahasa salawat. Nah ini pertanyaan negatif sudah tadi apa itu restitusi
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini biasanya pemberian penyadaran kepada murid yang melakukan kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukumnya, tetapi digali dulu mereka itu sadar menyadari atau tidak kesalahannya. Dan untuk pemberian restitusi itu tidak memberikan hukuman ataupun memberikan penghargaan, tetapi memberikan solusi gitu dari masalah mereka. Dan sebelumnya kita akan menanyakan latar belakang gitu. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan pada tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini salah satu cara untuk menyadarkan bentuk kesalahan yang telah mereka buat. Nanti kita akan lebih perdalam di dalam segitiga restitusi. Nah, restitusi ini betul-betul merupakan suatu penanganan yang mungkin tidak harus dilaksanakan oleh ibu-ibu BK saja, tetapi diutamakan kepada guru terutama dan juga mungkin wali kelas gitu ya. Nah, atau siapa saja sih dari guru ya yang menemukan bahwa murid itu melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, tapi bukan untuk menebus kesalahannya. Sebab kalau kita menghukum, misalkan ibu sih kapasitasnya menghukum saya, gitu kan? Bukan untuk itu, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian juga memperbaiki hubungan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan kemudian menjadi lebih renggang gitu ya, antara orang siswa yang melakukan kesalahan dan guru yang merestitusinya. Kemudian ini juga tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ditanyakan ke dalam dirinya untuk memunculkan motivasi intrinsik dan juga nilai-nilai universal yang dia yakini. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, nah ini akan ada pertanyaan nanti apa alasan kamu melakukan hal tersebut, karena sebenarnya ketika manusia melakukan suatu tindakan itu berasal dari memenuhi kebutuhan dasarnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian ini yang pasti, restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada hukuman ataupun konsekuensi. Jadi restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang membuat salah kepada kelompoknya, sehingga kemudian dia tidak merasa minder, merasa usia sama mesti panggil BK. Biasanya sebelumnya ada baru sehingga ada berlagak menjadi agak jauh sedikit, tidak mau bergaul lagi kayak gitu. Dia speaking very. Nih kita lihat orang ketiga. Jangan lupakan orang tiga dulunya. Orang pertamanya tuh Bu Pani, orang keduanya Bu Elis, orang ketiganya siapa? Jawabannya siapa? Kalau jangan lupakan orang kedua. Gerak, Bu. Asal pernah jadi ini aku lupa. Orang ketiganya pada nampu. Ya, orangnya Boleh ya? Enggak. Betul. Orang ketiganya pada kalau sebut. Yes.
Cigentos. Siapa aja? Orang Orang ke pertamanya Ibu Imas, orang kedua Bu Hesti. Orang ketiga. Ketiganya Pak Bardan. Apa? Siapa? Ulang ibu. Orang ke satu Orang- Bu Imas. Orang keduanya Ibu Hesti. Orang ketiganya siapa? Bu Imas. Ulang ibu. Orang pertamanya Bu Imas. Orang pertamanya Bu Imas. Orang keduanya Bu Hesti. Bu Hesti Orang mana ketiga dia? siapa? Oh iya, wah ibu saya bilang. Betul. Yes, aku ngerti. Betul, Pak. Pak Ganjar. Bilang. Oh. Bu Hesti. Orang ketiganya Barang. Betul, aku. sama Bilang. Bilang orang Pak ketiga. Ganjar juga kan. Oh, ketemu sama saya, Bu. Satu lagi. Apa, Bre? Ayo, ibu. Orang pertamanya Bu Ani. Orang keduanya Pak Bardan. Orang ketiganya Ibu cek sahat ibu cek. Ibu Cek. Bu Cucu. Ada Mari. Cek lagi. Cepur orang ketiganya Ceyosi. Coba kalau cepisannya. Oh, apa? Iya, ibunya cek hamil lagi kira Bu Adi. Macam kan Oh iya. Cek Mami. Cek hamil, ya Bu. Kemarin habis. Kami oh ya G. Bu Cucu. Aku baru Lagi. Itu saya nama cucu, ibu orang. Saya ibu Cici memang. Ada sama Cece. Udah ya nanti ada. Ibu sampai yang tua itu tunggu. Ada lagi. Kita ke materi lagi. Keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Yang tadi? Tidak ada yang Tidak. pertanyaannya kayak gini ya. Tentang keyakinan kelas. Nah, ini biasanya kita itu mengetahui peraturan kelas atau tata tertib ya. Itu kita mendengar yang biasa itu adalah tata tertib. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Katanya, mengapa harus keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya cuma, kenapa kita harus memakai helm? Keselamatan. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Alhamdulillah di jalan kopi. Kesehatan, betul. Kemudian ada dua nih. Tadi unsur juga keselamatan, ya keselamatan dan juga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Disiplin. Kalau disiplin itu karena kita apa kepada orang lain. Bentuk penghargaan. Jadi keyakinan universalnya itu adalah disiplin itu pada bentuk penghargaan, saling menghargai. Jadi ketika kita disiplin itu bukan karena disiplin tepat waktu, itu bukan karena kita dipaksa untuk disiplin, karena kita menghargai. Seperti antri itu bentuk universal, nilai-nilai universal, kebaikan universalnya itu apa? Antri saling menghargai. Sama disiplin juga, yang namanya disiplin sebenarnya bentuk keyakinan atau nilai-nilai yang harus diterapkan ke dalam dirinya itu adalah bentuk menghargai. Ketika kita terlambat, sebenarnya itu adalah bentuk, kalau orang terlambat berarti gimana? Tidak menghargai sebenarnya. Ya, jadi itu yang harus ditekankan kepada yang ke dalam diri kita sebenarnya, ke dalam diri kita. Yang harus diberikan kesadaran ke dalam diri kita bahwa yang namanya tidak terlambat atau tepat waktu itu adalah karena menghargai.
Karena menghargai orang lain, menghargai diri sendiri juga, gitu ya. Kalau misalkan ada yang sering terlambat, kemudian kita tuh suka ngecapnya ke dia deh, udah sih kita masuk kebenaran lain gitu ya. Berarti itu sebenarnya dia itu tidak menghargai dirinya sendiri, sehingga dia punya brand naon, tukang kebenaran gitu. Nah itu mungkin yang harus kita berikan kesadaran terhadap diri kita sendiri untuk menghargai diri sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan Pak Sekretariat, kembalikan kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau misalkan kita mempunyai peraturan jam 7, itu bukan karena harus jam 7 di sekolah kemudian bakal dilarikan, bakal masuk 2 jam pelajaran, tapi yang harus disadarkan itu adalah bentuk saling menghargainya. Menghargai orang lain, menghargai orang tua juga, menghargai dirinya sendiri kayak gitu. Jadi kenapa kita itu harus membentuk keyakinan kelas, bukan hanya peraturan, tetapi yang dibentuknya itu adalah keyakinan kelas. Nah kita akan membahas sebenarnya kumaha kali bentuk keyakinan kelas. Nah jadi pembentukan keyakinan sekolah atau bentuk keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau yang tadi ya ke sekolah masuk tepat jam 7, ya kan itu peraturannya. Peraturan. Keyakinan kelasnya itu adalah saling menghargai. Jadi menghargai. Kemudian keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan yang universal, bukan hanya akan menimbulkan hukuman, dan bukan hanya apabila tidak boleh mencontek. Nah, tidak boleh mencontek itu sebenarnya nilai-nilai universal itu apa? Jujur. Kejujuran. Ya, kejujuran. Kejujuran itu kan bukan hanya mencontek saja kan? Mandirian juga, bukan mandiri, dia itu bisa mengerjakannya itu sendiri, itu tergantung kepada orang lain. Nah jadi itu yang dimunculkan. Jadi bukan hanya tidak boleh mencontek. Nah ini disebutkan tidak boleh menconteknya, orang baru datang menjawabnya teh tidak bubur tuh nyontek mah tuh bu, kumaha balasannya teh ayatnya kurang gitu kan. Batu macam bisa foto 10 cuma mau nyontek, habis waktu nyontek jadi foto genep, kenapa begitu? Kita sendiri kan tidak bisa memberikan, ya orang itu kan salah semarikan ya, terang gitu, terang ayo nyontek atau sebagainya. Tapi ketika bentuknya itu adalah kesadaran, keyakinan kelas, bentuk kesadaran dalam dirinya yang kemudian kita gugah, kita motivasi gitu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata dilarang. Tentunya semuanya dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas juga sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Misalkan kalau kita mau membuat keyakinannya di sini, itu semuanya berkontribusi membuat keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat. Kemudian apabila ada yang sudah tidak bisa dilakukan lagi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah seperti ini, kita lihat ya peraturannya, misalkan selalu kembalikan buku kepada ke tempatnya. Ya, itu bentuk keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Jadi anak itu diminta untuk bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah mengembalikan buku kepada tempatnya, tidak kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Makanya kan misalkan mengerjakan piket juga kan termasuk tanggung jawab. Tapi ketika tanggung jawab menjadi keyakinan kelas, jadi semuanya juga termasuk. Dilarang mengganggu orang lain, termasuknya apa? Menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah,
Itu adalah bentuk menghargai, saling menghargai, menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, kemudian juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok di sekolah, katanya. Itu termasuknya keyakinan kelasnya sama kepada kesehatan. Jadi sebenarnya murid-murid itu sebenarnya udah tahu yang namanya merokok itu tidak baik, itu karena memang tidak sehat. Nah kalau misalkan dia sudah menyatakan di dalam dirinya tidak sehat, sudah saya pengen sehat, itu mungkin dia akan mencari cara untuk berhenti merokoknya. Tapi lamun diulah-ulah mah pasti ayah kalana mendiulah-ulah di sekolah, berarti ya haja ke atau di tempat yang terkepenakan, gitu kan? Kalau tidak ada kesadaran di dalam dirinya bahwa merokok itu akan mengganggu kesehatan dia. Berganti atau menunggu giliran atau antri, gitu ya. Itu keyakinannya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlalu di kelas atau koridor. Itu keselamatan, keamanan, dan juga saling menghargai. Nah ini contoh. Jadi contoh keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah, kalau mau kita buat gitu ya. Kita membuat keyakinan itu di sekolah, kemudian akan diberikan penyadaran setiap harinya. Contoh keyakinan kelas misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan jarang mirip orang lain. Sehingga ketika murid itu mempunyai kesadaran bahwa mereka itu saling menghormati, mual ayah berenang kasus ical, dan sebagai kasus ical ini, ical HP, ical artos, ical topinya, sepele sebenarnya, tapi kan barang milik orang lain sebenarnya itu ical, tapi ngangge senal, nyak nutua wartos, ngangge senal nutua wartos, itu kan harus saling menghargai atau saling menghargai. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Sehingga apabila memiliki kesadaran seperti itu, di dalam kelompok sadayana bekerja. Ya, apabila ada kegiatan, semuanya berpartisipasi. Nah, seperti itu. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ini contoh ya, contoh keyakinan kelas yang agar murid-murid itu memiliki kesadaran, bukan hanya melakukan sesuatu itu karena takut hukuman atau melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji, tetapi mempunyai kesadaran intrinsik dari dalam dirinya. Dia melakukan hal tersebut karena saya ingin melakukan jadi apa. SDK nih matematika SDK-nya Menghitung hari. pertanyaan 2 tambah 3 sama dengan 5 5 tambah 8 sama dengan 6 kalau 2 tambah 9 berapa? 9, 10, 11 siapa yang jawab 7? Betul. Kalau 10 ditambah 2 8. Enggak, yang lain aja jawab. ini betul 2 tambah 9 itu Berarti yang tadi salapannya, Bu. tadi pertanyaannya 1 bukan salapan. 10 tambah 2 itu berapa? 12. 12. 8. Betul, Tanjir. Nela
Thank you. Kalau 6 ditambah 8. Mana saya bisa dijelaskan Bu Haji? Tadi 10 ditambah 2 tadi. Ya. 10 ditambah 2 itu 12. Nah, hari itu ada 7. Tapi 12 dikurangi 7 berarti 5. Oh, berarti disambut pautkeun sareng menghitung hari. Disdayanti berarti. Disdayanti berarti asina menghitung hari. Berarti klunya itu karena menghitung hari. Hari itu ada 7. Oh. Untuk menghitung hari. Hari itu ada 6. Dia nama gua. Dikurangi 7. 4. Ayo. Apa semuanya? Dapat ada yang dimodifikasi. Nah, ini yang kelima, dasar kebutuhan manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu survival. Survival itu bertahan hidup. Kemudian power itu empowering, empower itu kekuasaan. Kemudian freedom itu kebebasan, belonging itu rasa diterima, dicintai, disayangi, belonging, rasa diterima. Kemudian fun itu kesenangan. Nah, kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya kita tuh sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Misalkan kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang atau rasa diterima, kebebasan, kesenangan atau penguasaan atau power. Kemudian, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi ketika murid itu melakukan suatu lamun cek urang mah kabangoran, ya bangor misalkan, motah di kelas gitu ya, motah aja. Urang kan suka bilangnya, kamu tuh meni caper gitu ya. Soalnya kita ngerasa bahwa anak itu caper. Nah, berarti dia itu memiliki kekurangan di dalam kebutuhan dasarnya. Mungkin saja dia itu kurang perhatian di mana di rumahnya sama teman-temannya, emang nggak diperhatikan gitu ya. Karena teman-temannya tuh nggak memperhatikan dia, karena mungkin di rumahnya juga dia kurang perhatian, sehingga kemudian di kelas nanti jadi caper, jadi nggak gandengan, jadi noelan batur, maredogan batur, soalnya gitu ya. Sok ayah ulang balas dibalik dong. Balas dibalik ke orang itu dan maredogan baik ya. Nah, itu mungkin saja ketika di restitusi dia ditanyakan alasan validasi ke perbuatan salahnya karena dia memang kurang perhatian mungkin dari orang tuanya atau dari teman-temannya, atau misalkan ayah nyemen ya di kelasnya, kita membolehkan tidak makan di kelas kalau di kelas tidak dibolehkan. Kemudian anak ada yang diam-diam hari nyemennya mau ayah nyemen terang-terangan, diam-diam nyemen. Nah, kata berarti dia itu karena apa? Karena apa? Dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu survival, bertahan hidup. Kenapa dikumahakan orang tidak? Diistirahatin gitu. Silakan istirahat. Makan dulu. Mau beli pingsan kayak abot ngegotong. Nah, atau biasanya anak suka pengen cepet pulang gitu ya. Wih bu, kepada kopi jam 1, wih bu, diskon gitu ya. Nah, itu karena ada kebutuhan dasar yang ingin mereka dapatkan, itu apa? Freedom atau kebebasan. Nah, jadi pada dasarnya itu mereka melakukan, siapapun sebenarnya yang merasa menjadinya manusia, apapun yang kita lakukan, kita melakukan tindakan itu sebenarnya
kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ih, tas ini deh, tas SD gini, tas SD gini, ya teh, all around the world. Sekarang kita lagi di Indonesia nih, maka 5 jam kemudian ada di mana? Kita kan lagi di Indonesia. 5 jam kemudian ada di Malaysia. Dubai. Malaysia. Jepang. Norwegia. Norwegia betul. 5 jam kemudian bisa ke Norwegia, bisa ke New Zealand. New Zealand. Apa betul? Terus seni mah? Dina I J K. 1 jam kemudian ada di mana? 1 jam. Jamaika. Jauh-jauh dari Afrika. 1 jam. 1 jam. Jepang. Enggak. J. 1 jam. 1 jam dari Indonesia. 1 jam dari Indonesia di mana? Singapura. Iya itu. Enggak. 1 jam. Kan tadi yang 5 jam ke Nigeria, ke New Zealand. 1 jam. Ada 1 jam Jam dari mana dulu? dari Indonesia. Dari New Zealand. Enggak, dari Indonesia. Ini kita ke Indonesia. 1 jam dari Indonesia. Zimbabwe. Jepang enggak. Jakarta. India, Inggris. 15 menit ya dia maksudnya. Kalau 1 jam, angka 1 dari huruf Indonesia itu huruf Ide. I. Ya. Itu N, itu 1, 2, 3, 4, 5 N. Satu jam yang ibu kota dari Indonesia. Dari kata-kata Indonesia nih, ini kan dari Indonesia. Indonesia. 1 jam huruf I. Kalau 2 jam kita bisa pergi jalan lagi. Kalau 3 jam Jerman. Cuma 9 jam. Sedangkan ibu yang kenapa ninggalin kata Indonesia. Ya, mengalir tinggal Indonesia. Magic Spider-Man. Magic. Jangan jauh-jauh. Dia ngomong Bisa 2 versi. Iya. Bisa. Soalnya Jadi sebenarnya yang tadi pindah Pulang aja. Kita aja. Oh, ini mah ada film, ada video. Kita nonton aja. Nah, juga paham itu. Objek pemerintah. Iya, dong, udah paham itu. Kita langsung pilih aja. Itu yang selalu. Kalau mau dengar itu Gua tahu sudah apa. My God, terus jadi yang telat. Harus nyubuh. Sini kamu. Nenen. Bun, Mampu saya Tadi ada posisi Alasan kamu apa lagi? posisi pembuku. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang
Nah tadi mah pemukul, karena sesuatu pembuat rasa bersama. Masih bersama Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Wah, jadi telat lagi kalau dia. Saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Wanita apa? Naren! Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Maju gede aja. Naren! Aduh. Banyak aduh, banyak alang. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang harus kamu tingkatkan. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren sudah paham di rumah,
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari kelima posisi kontrol guru menurut Bapak Ibu yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian atau yang sering aja dilakukan sebagai posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah ya, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, atau sebagai manajer. Lima-limanya pernah dilakukan. Kalau misalkan kebiasaan dari kita melakukannya sebagai manajer itu harus ada kesepakatan atau nilai-nilai apa sih sebenarnya yang dia langgar gitu, sehingga timbul kesadarannya itu dari dalam dirinya, bukan karena dari peraturannya gitu kan. Seperti tadi kamu di keyakinan sekolah yang dilanggarnya apa ya? Menghargai orang lain dan juga menghargai diri sendiri ya Bu, ya kayak gitu. Jadi makanya mungkin kita membutuhkan satu bentuk keyakinan sekolah yang harus dibentuk dulu, sehingga murid itu bisa jelas ini mereka melanggar itu dari nilai-nilai kebajikan yang mana gitu. bukan dari peraturan yang dilanggarnya, tapi nilai kebajikan. Sebab ketika nilai kebajikan yang dilanggar, maka bentuk motivasi intrinsiklah yang sedang digugahnya. Jadi menggugahnya itu dari dalam, bentuk menyadarkan bahwa nilai-nilai ini merupakan suatu kebaikan yang apabila dilakukan maka itu akan menjadi siapa gitu kita itu apabila melakukannya, dan apabila kemudian kita tidak melakukannya maka kita itu akan menjadi apa gitu ya. Karena apa? Karena salah satunya itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah itu mungkin dari posisi kontrol. Jangan sampai kemudian ada salah satu kelebihan dan kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman. Karena saya juga biasanya suka memposisikan diri itu sebagai teman. Kabarudak teh, nah ini kan besar lagi ya, barangkali SMA mah kayak udahnya pengusahaan apa gitu ya. Tapi kemudian ketika kita memperlakukannya sebagai teman, salah satu kekurangannya itu adalah mereka itu bisa mengandalkan. Karena seperti tadi ya yang dilihat dari video ini, mereka itu merasa jadi ayah, muncul bahasa Sunda mah ayah panangguhan gitu ya. Ada sih gunakan tanggap kami negara rencana. Jika kemudian dia mengatakan, "Kenapa masalah absen mah ibu kan tadinya gitu ya," dia bilangnya. Nah itu salah satu kekurangannya. Jadi ketika kemudian dia menganggap teman kepada kita, tungtung nama osok ayah jadi lah untuk bahasa Sunda mah jadi menangguhan gitu. Tungtung nama jadi ada bentuk ketergantungan. Kalau kemudian dihukum, ibu, jadi tidak ada bentuk menghargainya itu, karena kita memposisikan sebagai seorang teman. Nah kalau menjadi seorang pemantau itu betul-betul memberikan konsekuensi gitu ya. Hanya saja kedisiplinan saja kemudian yang dipertanyakannya.
melakukan atau tidak. Apabila tidak melakukan, masa konsekuensinya apa? Tidak ada bentuk penyadaran dari dalam dirinya, hanya motivasi nomor 1 dan nomor 2 saja mungkin. Yang ketiganya, tidak ada menggugah kesadaran dari dalam dirinya dan untuk melakukan atau mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, jadi ada satu kegiatan di dalam restitusi itu adalah restitusi itu fokus pada solusi, ya tadi itu dikatakan. Restitusi fokus pada solusi sehingga bukan hanya mengatakan bahwa ya saya tidak akan melakukannya lagi, tapi bagaimana caranya agar dia tidak terlambat lagi tadi ditanya ya. Dan dia juga dan datangnya solusi itu bukan dari guru. Bukan dari kita, tetapi dia yang memikirkannya sendiri. Oh, mungkin saya harus menyatakan alarm ya Bu ya, kayak gitu. Jadi itu ada solusi yang dia pikirkan sendiri. Jadi kita mulai masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah tadi sudah dikatakan merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan sebagai bentuk proses menciptakan atau menuntun murid yang memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan emosi, menstabilkan identitas. Begitu ngambek biasanya kan, menstabilkan emosi, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Ini validasi kebutuhan atau validasi ke perbuatan salah. Sebenarnya latar belakangnya itu apa? Itu validasi dulu. Kemudian ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, nih di dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak yang gagal karena telah berbuat salah itu menjadi merasa positif dengan dirinya. Kan suka rada bilangnya gitu. Masuk anak yang bangun, sebenarnya dia jual hati. Kemudian, nah guru itu kemudian menstabilkan dulu. Kan biasanya juga kan kalau kita manggil siswa yang bersalah itu, siswa itu udah merasa ciut aja gitu ya, sudah merasa ciut karena melakukan kesalahan. Nah kemudian dibesarkan dulu hatinya, misalkan dengan kata-kata. Sebenarnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan kesalahan-kesalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik sebenarnya ini ya, kalau kita mulai ciut gitu ya, anak-anak itu mulai ciut. Ada nih, udah di atasan ada juga. Mencari saya tahu siapa yang benar atau salah. Pasti Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita break dulu untuk menjelaskan. Bagaimana cara bentuk penyadarannya? Itu salah satunya dengan menggugah nilai-nilai kebaikan universal dengan cara restitusi, yaitu menyadarkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Itu mungkin slide terakhir dari saya. Dan ada apa ini? Ada sedikit satu lagi. Dia bawa 5 tahun. Oh, salah. Mulai kerja. Ini tepung nyamuk. Di sini serengit. Dia masih serengit.
Nih, saya tepuk ya. Ada berapa nyamuk? 3. Betul. Satu, dua, tiga. Berapa nyamuk? 2, 3. 2, Berapa? Satu. 1. Itu tahu? Ada yang mau ngerti? Lanjut. Pas tepuk kanan awe Bu. Tepuk kanan oh iya napas itu. Salah. Allah. Coba apa? Nih, coba ya. Berapa nyamuk? 2, 1, 2. 1. 2. Wow, aku bisa. Berapa? 1. 1 itu terakhir. Ang benangnya, Bu. 1. Ngayon ito benang. Nah, benar kan? Beda biji. Ada berapa nyamuk? 3. Coba ada berapa nyamuknya? 1. 4. 4. Wis kasih wis mah. Bisa. Bisa. Berapa? 1. Berapa nyamuk? 2. Hmm. Tuh yang lain. Berapa? 3. 1. Bukannya benar. Kita tidak kita mengabaikan tepukannya, tetapi perhatikan pertanyaan dari saya. Ada berapa nyamuk? 3. 3. Tuh. Berapa? 1. Ada berapa nyamuk di sini? 4. Coba berapa nyamuk yang kena tepuk? 6. Nah, jadi punya itu pantainya. Iya, tapi dia dari kata berapa? Berapa nyamuk? 2. Berapa? 1. Ada berapa nyamuk di sini? 3. 4. Coba ada berapa nyamuk di sini? Atas nih. Ya Maya berkata gitu. Terakhir lo kapal naik kan? Kapal naik. Ngomong nyamuk. Selain terakhir, terima kasih. Udah pahami berapa nyamuk jawab sendiri aja deh. Terima kasih. Luar biasa, ilmunya banyak sekali sebetulnya ya dari penerapan disiplin positif ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, dikonfirmasi dulu, atau yang mungkin tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dede dalam hal menerapkan disiplin untuk anak-anak kita. Setuju. Setuju. Kalau setuju kita langsung buat keyakinan kelas. Kita kita terapkan ya. Kesepakatan deh. Keyakinan kelas, tapi diawali dengan kesepakatan kelas dulu Bu. Jadi untuk lebih memudahkan, kita akan lebih mudah membuat keyakinan kelas jika diawali dengan kesepakatan kelas dulu. Jadi pembiasaan dulu deh gitu ya, pembiasaan, jangan sampai kita terjun-jun menghukum tanpa ada kesepakatan dengan anak-anak gitu. Itu karena tadi ada 3 kan ya. Saya coba simpulkan Bu Dede. Jadi untuk menerapkan kedisiplinan anak itu, pada awal tadi Bu Dede menayangkan melontarkan pertanyaan pemantik. Apakah hukuman efektif? Kalau sekarang saya tanya lagi, apakah hukuman itu efektif untuk mendisiplinkan anak-anak? Tadi jawabannya kalau di pertama, ya. Kalau sekarang setelah kita mendengarkan pemaparan dari Bu Dede, jadi hukuman itu efektif nggak sih Ibu Bapak untuk mendisiplinkan anak? Tidak, pendek. Tidak. Untuk jangka pendek, ya.
Jadi kadang hukuman itu ibu bapak, orang teh capek ngahukum teh. Jaba kadang mah hukum teh jeung emosinya. Pasti biasana, kamu lari lah segala, bukan jeung emosi. Urangna capek, budak capek, tapi nyatanya efeknya hanya sementara. Si anak bisa mengikuti kedisiplinan hanya saat itu saja. Setelah pulang dari sekolah kembali lagi. Makanya kita sering kali menemukan kasus-kasus anak teh bisa kolak nurut di luar siga kumaha gitu. Ya, itu salah satunya efek hukuman. Dia melakukan atau ikut disiplin karena takut melakukan, ya takut dihukum. Ya, dan ternyata tadi ada penghargaan juga sebetulnya itu kurang baik juga gitu ya. Jadi khawatirnya anak itu nurut ke orang karena mengharapkan penghargaan, mengharapkan imbalan seperti itu ya. Oh saya mau nurut biar ranking 1, oh saya mau nurut merah di puji gitu ya, mengharapkan pujian seperti itu. Itu juga kan kurang efektif gitu ya. Harapannya seperti apa dong gitu ya, kita bangun kesadarannya gitu ya. Salah satu langkah untuk membangun kesadaran anak itu yaitu tadi dengan restitusi. Restitusi ini bisa kita biasakan nanti. Mungkin ini memang perlu latihan ya untuk menerapkan restitusi ini. Jadi tadi ada segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas dulu, artinya kita tidak menyalahkan sepenuhnya gitu ya. Bagaimana kita tetap si anak teh kita langsung disalahkan gitu ketika melakukan suatu kesalahan. Kebutuhan apa yang dia ingin penuhi pada saat melakukan kesalahan itu gitu. Jadi kita validasi yang pertama itu validasi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah gitu ya. Kenapa, apa yang melatar belakang itu, dan kemudian kita baru menanyakan keyakinan kelas apa atau keyakinan kebajikan yang atau kebaikan, nilai-nilai kebajikan apa yang dilanggar. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Nah, gitu. Jadi ya kita mencoba membangun kesadaran. Bu, tos direstitusi tapi diulang lagi. Ya namanya juga manusia ya, diulang restitusi deh, gitu ya. Daripada kita hukum lagi tanpa membangun kesadaran gitu. Yaitu capek ke anaknya juga, malah jadi semakin tertekan gitu. Tapi kalau kita bangun lagi kesadaran ya, karena memang membangun kesadaran anak itu butuh proses gitu ya. Butuh proses ya, kita restitusi lagi kesalahan, restitusi lagi ya. Setidaknya kita berupaya untuk terus membangun kesadaran anak-anak seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah dipaparkan dari Bu Dede. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah mungkin ya. Bu Dede ada yang penasaran? Pilih ada yang penasaran. Ya karena memang ya untuk restitusi ini butuh latihan sih sebetulnya proses ini, karena tidak mudah juga gitu ya. Kadang kita tadi kecaletot dengan posisi kontrol yang sering kita lakukan gitu. Seperti tadi ya pemantau gitu ya. Jadi ketika ada kita kesepakatan dengan anak, tapi kita pantau si anak kadangnya jangan sampai mengulangi lagi, terus kita nagih gitu ya kesalahannya. Nah itu juga itu posisi kontrol pemantau seperti itu ya, kurang efektif. Yang bagusnya gimana ya tadi manajer gitu, bagaimana kita membangun kesadaran itu aja sih inti yang paling penting dari pemaparan Bu Dede itu gitu ya. Ya kalau tidak ada yang ditanyakan kan oke, boleh Pak Nizar. Saya ingin menanyakan mengenai pertanyaannya, restitusi itu apakah memang sudah baku yang itu atau memang kita boleh mengembangkan lagi? Oke, pertanyaannya, jadi boleh menjawab? Ya, jadi untuk membuat pertanyaan itu sebenarnya improvisasi dari kita aja. Tapi kita mempunyai inti bahwa di dalam misalkan yang pertama di dalam menstabilkan identitas nih, misalkan di dalam menstabilkan identitas bahwa kita itu memberikan penilaian positif dulu. Nah, misalkan di dalam menstabilkan identitas ini
membuat anak gagal karena telah membuat salah merasa positif dengan dirinya. Jadi kita mengungkapkan suatu kata yang sehingga si anak tersebut nggak minder gitu, nggak minder karena kesalahannya, tetapi dia juga mempunyai kelebihan kayak gitu. Jadi atau kalau misalkan dia melakukan kesalahan juga itu sebenarnya manusiawi atau wajar. Atau kalau kemarin saya mengatakan mah muji lah, karena yang melakukannya itu misalkan dia itu aktif, jadinya aktif di kelas, kamu tuh aktif di kelas. Kemudian orang-orang juga suka meneladani gitu ya, meneladani keaktifan kamu. Nah kayak gitu. Jadi mengungkapkan hal-hal yang kelebihan dia gitu, sehingga dia oh iya saya juga punya kelebihan. Tapi karena kita manusia, mungkin kita tidak sempurna dan melakukan kesalahan. Nah ini baru kemudian kita masuk karena materi gitu ya. Ibu mendengar nih dan juga melihat misalnya kamu melakukan hal ini. Nah di dalam validasi kebutuhan ini mungkin karena kita menanyakan dulu alasan kunaon make kudu ngalakukan gitu. Kunaon kamu make ngabaledogan misalnya ngabaledogan rencangan kayak gitu. Kita memvalidasi dulu kebutuhan apa yang sedang dia penuhi untuk yang kedua. Kebutuhan apa yang kelima tadi kan, ada survival, misalkan makan di kelas gitu ya, makan di kelas. Lalu saya tuh kan kalau nggak makan lapar, gimana kalau pingsan di kelas, misalkan kan jadinya alasan barudak. Nah kemudian kita jangan, udah kamu keluar aja. Nah kalau misalkan kalau ada misalkan yang makan di kelas nih, yang makan di kelas itu tidak dari kita memberikan kesadarannya itu, tetapi ditanya, coba ada nggak satu nilai yang kamu langgar di dalam perbuatan ini? Ada bu, misalkan saling menghargai atau saling menghormati. Ibu nggak makan kok, kenapa saya makan kayak gitu kan? Teman-teman juga nggak makan, tapi saya makan. Tapi kan lapar. Kalau kamu lapar, kamu harus kapan makannya? Kayak gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu improvisasi kita aja, nggak usah tidak diplot kayak ini. Tetapi intinya itu ada satu yang pertama menstabilkan kita itu istilahnya memuji lah, gimana dicari kebaikan dia, positifnya dia, kemudian validasi kebutuhan juga gitu. Kemudian baru menanyakan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang kamu langgar gitu. Kenapa nilai kebajikan yang ditanyakan? Karena kalau nilai kebajikan itu yang keluar itu yang jawabnya itu hati. Yang jawabnya itu bukan hati, bukan peraturan gitu. Bukan oh iya bu ya, di dalam peraturan kita kan, di dalam kesepakatan kita nggak boleh makan di kelas kayak gitu. Tapi kalau misalkan ditanya keyakinan, apa sih nilai kebajikan yang kamu langgar di dalam kegiatan makan di kelas itu? Oh saya nggak menghormati ibu, misalkan saya nggak menghormati teman-teman, gitu. Jadi saling menghormati. Gitu. Kalau begitu harusnya gimana ya kalau kita harus saling menghormati? Mungkin saya nanti nggak boleh makan di kelas, ya kan kayak gitu. Tapi bu kalau nggak makan saya kan nggak sarapan. Terus menurut kamu solusinya seperti apa? Ya sarapan di rumah, bawa bekal, kayak gitu kan. Tapi kata-kata itu harus datang dari anak sendiri. Solusinya itu harus datang dari mereka, walaupun mungkin kita kabayangnya solusinya. Kabayang sih solusi gitu pada kurang mah gampang gitu. Tapi mereka sadar nggak gitu kalau perbuatan seperti itu solusinya itu mereka juga sebenarnya tahu gitu. Nah itu mengungkapkan hal seperti itulah kita menggali kesadarannya. Jadi kata-katanya disesuaikan dengan tujuan yang pertama untuk menstabilkan identitas, yang kedua untuk memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan ini adalah untuk menghubungkan perbuatan salahnya dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari gitu. Jadi dihubungkan sebenarnya apa sih yang dilanggarnya gitu. Nah, mohon Bu Haji, mangga bagian narasi. Cekap sudah.
Ya mungkin dari saya ya, kalau misalkan mudah-mudahan terima kasih kalau ada sedikit yang bisa menambah ilmu pengetahuannya dan bisa menambah wawasan, ini mungkin ya menambah wawasan. Karena saya sendiri sebagai guru itu banyak sekali belum mengerti gitu ya, belum mengerti untuk menghadapi murid-murid itu seperti apa. Apalagi sekarang itu menghadapi murid-murid sekarang generasi Z itu yang betul-betul jauh dari Abimah gitu ya. Gen Z itu udah kayak nggak sefrekuensi, udah kayak jauh banget pola pikirnya gitu ya. Jadi kita tuh kayak dikumahakeun gitu tah. Kita tuh udah nggak masuk karena pola pikir aroran jenak teh gitu. Sehingga rada masih meraba-raba mencari-cari kumaha carana yang dijadikan sebagai teman kita itu ngelunjak badai dihukum baraeut gitu kadang ngejar ulang gitu kan. Itu anak-anak jadi kayak kumahakeun iya masih bingung. Makanya saya tuh bukan apa-apa ya ikut GP itu seneng sekali, banyak sekali pencerahan yang masalah malu alim tuh yang alim aja guys saya gitu saya motivasi apalagi untuk menghadapi anak-anak Gen Z yang udah jauh banget gapnya gitu antara saya yang lolita hampir ya dengan mereka yang udah kehalangan dari satu generasi gitu. Itu kayak bingung gitu untuk menghadapinya. Makanya ternyata nggak perlu gitu jadi seperti teman kepada mereka, nggak perlu kemudian kita itu menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah. Jadi manajer aja gitu itu untuk menggugah bahwa mereka itu yang namanya kebaikan universal itu walaupun gitu ya, walaupun orang mana itu akan mengakuinya. Apalagi kalau orang Indonesia gitu ya yang masih memiliki nilai-nilai ketimuran, mudah-mudahan masih memiliki gitu ya. Jadi kita masih selalu berusaha untuk positif gitu ya. Kita itu orang timur yang masih memiliki, yang menjunjung tinggi norma-norma kehidupan bermasyarakat. Itu mungkin closing dari saya, jadi curhat. Jadi curhat kenapa mengiringi yang GP gitu. Itu karena apa? Karena saya tuh udah males gitu mengajar deh. Sudah apa gitu, bingung gitu. Tidak ada motivasi untuk digimanain gitu anak-anak. Nah begitu di GP silakan Bapak Ibu juga ikut ya GP di provinsi itu banyak sekali ilmu yang akan didapatkan sehingga mudah-mudahan menjadi termotivasi lagi untuk dekat dengan murid, memperhatikan kebutuhan murid, bukan hanya memperhatikan kebutuhan kurikulum, bukan hanya memperhatikan kebutuhan saya sebagai guru gitu, tetapi kita berfokus kepada murid seperti apapun muridnya itu. Ya terima kasih, mungkin dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dede atas ilmunya dan closing statementnya gitu ya. Betul, karena memang tantangan kita menghadapi anak-anak makin hari makin berat ya. Kalau kitanya stuck begini aja, saya kira anak-anak akan lebih sulit menerima kita. Makanya butuh pengalaman dan informasi-informasi baru gitu ya mengenai bagaimana menghadapi anak-anak kita ini. Ya, semoga kita tetap semangat menjadi guru-guru dan terus berkembang untuk terus mau belajar gitu. Ketika anak-anak belajar ya kita juga harus ikut belajar. Itu intinya. Karena kalau kita nggak belajar ya kita akan ketinggalan oleh mereka yang ilmunya mungkin luar biasa karena mereka sangat sekarang terbuka dengan gadget gitu ya. Jadi ilmu yang mereka dapatkan kalau dulu mah tok dari guru, kalau sekarang mereka dapat ilmu itu dari berbagai informasi gitu. Di genggaman itu dunia itu ada di genggaman mereka, sehingga ya kita bagaimana bisa memfasilitasi mereka agar mereka tetap dalam rel yang seharusnya gitu ya, seperti itu. Baik Ibu Bapak, saya kira sudah cukup ya. Ini masih banyak kalau yang ingin kita diskusikan sebetulnya, tapi karena kita waktunya juga sudah sore, kita belum sholat asar,
Mungkin kita tutup saja acara ini. Sebelumnya saya mau pantun dulu. Bu Dede pergi ke masjid untuk mengaji. Pulang-pulang bawa tomat. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, satu lagi. Hari panas minum es bawang. Hutan rimba tempatnya rusak. Maafkan kalau kami ada salah. Namanya juga manusia. Dia kan Boleh, bro. Bapak buah kakekku. Ini harus datang. Kayak bapak-bapak lo carek cok nih nurutan. Aku dengan sambutan ternyata. Terima kasih. Sebelum kita keluar